teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang uji biokimia. Teman-teman udah tahu belum uji biokimia itu apa? Jadi, uji biokimia itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeterminasi suatu biota murni bakteri hasil isolasi melalui sifat-sifat fisiologisnya. Nah, tadi kan teman-teman udah pada tahu nih apa itu uji biokimia. Sekarang, adapun pembagian gula berdasarkan gugusnya. Yang pertama itu ada monosakarida. Apa aja sih dalam monosakarida? Dalamnya ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Kedua, ada disakarida. Dalam disakarida memiliki sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Dan ketiga, ada juga oligosakarida. Di dalamnya ada galaktosa, ada glukosa, dan juga fruktosa. Terakhir, ada polisakarida. Dalam polisakarida terdapat selulosa, pati, dan juga glikogen. Teman-teman pasti penasaran kan? Oke, kita lanjut ya. Sekarang tentang uji-uji biokimia. Apa aja sih uji biokimia itu? Nah, uji yang pertama itu ada uji indol. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri memiliki enzim triptopanase sehingga bakteri tersebut mampu mengoksidasi asam amino triptofan membentuk indol. Media yang dipakai adalah sulfida indol motility atau SIM dan menunjukkan uji positif apabila adanya warna merah seperti cincin di permukaan biakan bakteri menggunakan reagen Kovac, Gore, Ehlit, dan Fils-Bohme. Yang kedua ada uji sitrat. Uji sitrat dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, menggunakan media simon sitrat agar atau SCA, dan menghasilkan uji positif yaitu perubahan warna media dari hijau menjadi biru. 3. Uji urea. Apa itu uji urea? Uji urea adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri mengubah urea menjadi amonia. Medianya adalah urea base agar. Dan uji positifnya perubahan warna media dari kuning menjadi merah muda atau pink. Dan yang keempat ada uji motilitas. Apa itu uji motilitas? Yaitu untuk memeriksa kemampuan bakteri untuk bergerak. Medianya adalah semi-solid indol motility atau SIM. Uji positifnya bersifat motil atau bergerak, tumbuh menyebar di sepanjang garis tusukan inokulasi. Adapun sifat pertumbuhan bakteri bisa kalian lihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, uji TSIA atau Triple Sugar Iron Agar. Uji ini merupakan uji untuk mengetahui kemampuan bakteri memfermentasi karbohidrat seperti glukosa, sukrosa, dan maltosa. Media yang digunakan yaitu TSIA. Uji positifnya berupa gas atau asam untuk membuat perubahan warna dari merah menjadi kuning, seperti gambar di bawah. Selanjutnya, uji methylate. Uji ini merupakan uji untuk mengetahui ada atau tidaknya fermentasi asam campuran pada koloni bakteri. Media yang digunakan yaitu methylate. Uji positifnya berupa perubahan warna kuning menjadi merah. Selanjutnya, uji Folger-Cauer atau uji PP. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam membentuk asetilmetilkarbinol dari hasil fermentasi glukosa. Media yang digunakan yaitu glukosa fosfat. Uji positif adanya perubahan warna menjadi merah menggunakan reagen berit A dan berit B. Lalu ada uji amilase. Uji amilase dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghidrolisis pati menjadi gula sederhana menggunakan media agar stretch dan reagen Lugol, dan menunjukkan uji positif yaitu terbentuknya zona bening di sekitar bakteri. Adapun yang terakhir atau yang kesembilan adalah uji katalase. Uji katalase untuk melihat kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase. Reagen yang digunakan adalah hidrogen peroksida. Uji positifnya terbentuk gelembung udara di sekitar koloni bakteri. Adapun rumusnya adalah H2O2 dikatalase menjadi H2O plus setengah O2 dan menghasilkan gelembung udara. Nah, dari beberapa uji yang udah disampaikan tadi, ada yang menggunakan enzim. Nah, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan enzim? Jadi, enzim itu adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator dan mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi.
Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu metabolisme. Teman-teman pasti penasaran kan apa itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Dan katabolisme adalah proses pemecahan molekul berat dan kompleks menjadi bentuk sederhana. Terima kasih teman-teman.